Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang aspek-aspek perkembangan kreativitas dan kemandirian anak serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran. Materi yang akan kami bahas meliputi A. Pengertian kreativitas dan kaitannya dalam perkembangan anak. B. Pengertian kemandirian dan kaitannya dalam perkembangan anak. C. Aspek-aspek perkembangan kreativitas dan kemandirian. D. Implikasi kreativitas dan kemandirian pada penyelenggaraan pembelajaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reni Agustin sebagai pemateri pertama. Pengertian kreativitas dan kaitannya dalam perkembangan anak. Kreativitas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam penelitian psikologi masa kini dan sering digunakan dengan bebas di kalangan orang awam. Kreativitas merupakan ranah psikologis yang kompleks dan multidimensional. Utami Munandar menguraikan definisi tentang kreativitas berdasarkan 4P. Pertama, pribadi atau person, bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik dan kreativitas adalah ungkapan ekspresi dari keunikan pribadi individu. Kedua, proses. Kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menemukan hubungan-hubungan baru atau unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya dalam mencari jawaban baru terhadap suatu masalah. Selanjutnya, kaitan kreativitas dalam perkembangan anak adalah setiap anak mempunyai daya kreativitas imajinatif yang tentunya berbeda. Tiap tahap kreativitas menunjukkan tingkatan usia perkembangan seorang anak. Semakin meningkatnya usia anak, maka semakin meningkat daya kreativitasnya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu. Kreativitas dalam perkembangan bukan hanya semata-mata untuk menghasilkan suatu karya seni, melainkan dalam melakukan suatu hal dalam kegiatan sehari-hari dan melakukan cara atau alternatif untuk beraktivitas. Saya Salma Amalia sebagai pemateri ketiga akan memaparkan pengertian kemandirian dan kaitan dalam perkembangan anak. Steinberg dalam buku Adolescent tahun 2002 menyebutkan pengertian kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Dari pengertian yang disebutkan, dapat diartikan kemandirian sebagai bentuk dari pribadi diri sendiri tanpa mengikuti apa yang diasumsikan oleh orang lain. Kemandirian adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap proses kehidupan. Meski manusia terlahir membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, seiring dengan berjalannya waktu dan tugas perkembangan, seorang remaja akan perlahan melepaskan dari beberapa ketergantungan seperti orang tua dengan belajar mandiri. Kaitan kemandirian dalam perkembangan anak adalah dalam tahap-tahap perkembangan anak di mana tahap anak melakukan sesuatu atau berinisiatif sendiri tanpa bantuan orang tua, seperti memakan makanan atau meletakkan mainan di tempatnya. Dari usia dini, sebenarnya anak sudah harus dibiasakan melakukan sendiri hal-hal kecil, dari mulai memakai pakaian sendiri, tapi harus dengan tuntunan dari orang tua. Perkenalkan, nama saya Elva Afiliani. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan kreativitas dan kemandirian. Menurut Widayati 2009, aspek kemandirian ada 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kemampuan memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Yang kedua ada otonomi, ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Yang ketiga ada kontrol diri. Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah, dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.
Selanjutnya ada menurut Sternberg 1999, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi pendorong kemampuan untuk perkembangan kreativitas, yaitu yang pertama ada kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang perlu diterapkan adalah kuantitas bukan kualitas. Yang kedua ada keluasan berpikir, kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Yang ketiga ada elaborasi pikiran, yaitu kemampuan mengembangkan gagasan dan penambahan atau merinci detail-detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Dan yang keempat ada keaslian berpikir, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. D. Implikasi kreativitas dan kemandirian pada penyelenggaraan pembelajaran. 1. Implikasi kreativitas pada penyelenggaraan pembelajaran. Menurut Munandar 2009, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan kreativitas siswa di sekolah, yaitu sikap guru dan falsafah mengajar. Sikap guru yang dapat membantu mengembangkan kreativitas siswa yaitu mendorong motivasi intrinsik siswa. Jika guru memberikan kebebasan pada siswa dalam memberikan gagasan, mencari alternatif jawaban, dan menyelesaikan suatu masalah, maka motivasi intrinsik pada siswa dapat tumbuh. Dalam upaya mendorong kreativitas siswa, perlu diketahui beberapa falsafah mengajar, seperti yang disebutkan oleh Munandar 2009, yaitu 1. Belajar itu penting dan menyenangkan. 2. Siswa itu adalah pribadi yang unik, sehingga patut untuk disayangi dan dihargai. 3. Siswa dirangsang untuk menjadi pelajar yang aktif, bukan pasif dalam menerima pelajaran. 4. Hindari suasana tegang dan penuh tekanan saat guru mengajar di kelas. 5. Ada perasaan memiliki dan kebanggaan dalam diri siswa selama di kelas. 6. Pengalaman belajar sebaiknya mendekati pengalaman dari dunia nyata. 7. Guru selalu lebih mengutamakan kerjasama selama di dalam kelas. 2. Implikasi kemandirian pada penyelenggaraan pembelajaran. Cara memupuk kemandirian di sekolah salah satunya adalah memupuk kemandirian belajar. Kemandirian belajar siswa di kelas akan mampu membawa siswa berpikir kreatif karena mampu menyelesaikan persoalan tanpa atau dengan sedikit saja bantuan dari guru. Kemandirian belajar terinci lagi disampaikan oleh Heemstra 1994 yang mendeskripsikan bahwa setiap individu siswa berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan dalam usaha belajarnya. Beberapa implikasi kemandirian dalam penyelenggaraan pembelajaran adalah seperti bekerja kelompok dan mengkoordinir teman sekelompok untuk memecahkan masalah materi pelajaran, berinisiatif dalam membuat tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab, berinisiatif dalam belajar sendiri tanpa paksaan dari orang lain, memiliki keaktifan untuk menyampaikan pendapat ketika proses pembelajaran.